Ya, kita lanjutkan ya. Itu masih ada dua, Bu Heni. Bu Heni atau Pak Ferry dulu? Pak Ferry, Pak. Pak Ferry dulu, Pak Ferry, monggo. Iya. Besar ya, Pak. Iya. Benar. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Gimana kabarnya? Pak. Alhamdulillah, sehat Luar biasa. Sehat Pak Ferry. Semua ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Baik, sebelum kita pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Oh, ini yang mau memimpin doa. Saya, Pak. Silakan Bu Alfi. Ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Selesai. Nah, alhamdulillah selesai berdoa, gitu. Nah, itulah manfaat berdoa supaya nanti kita dalam pembelajaran itu bisa dilancarkan ilmunya, bisa berkah ilmunya, dan supaya bisa barokah. Amin, amin, Pak. Nah, bagaimana? Masih semangat pada jam Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya, tentunya ya. Harus semangat kalau pembelajaran bahasa Indonesia. Karena pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah salah satu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, karena apa kok menyenangkan? Karena yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia itu mempelajari tentang bahasa dari negara kita sendiri. Nah, itu harus semangat pokoknya ya. Gurunya Pak Ferry, Pak. Ya, karena apalagi muridnya secantik-cantik kalian, secakep-cakep kalian. Ganteng, harus Pak. semangat ya. Ganteng saya, Pak. Ya, seganteng-ganteng kalian. Carinya Pak, gitu, Pak. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau mengecek semangat kalian ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, kalian harus menjawab dengan tegas semangat pagi. Ya, begitu ya Pak, ya, begitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Kita coba ya, kita selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. 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 Semangat. Luar biasa. Jadi, yuk. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Luar biasa. Nah, baik. Kita langsung saja menuju ke pembelajaran, dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tentang menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Kita hari ini akan membahas tentang menyusun kerangka teks laporan hasil Observasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menyusun kerangka dari teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran yang akan kita tempuh pada pembelajaran sekarang ya, yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif dalam bentuk teks informasional atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu hasil tulisan di media cetak maupun digital. Ini adalah capaian pembelajaran dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, ini yang harus kalian tahu bahwa yang tujuan kita belajar kali ini yaitu adalah melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyusun kerangka teks LHO dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar untuk cara berkelompok untuk menyusun teks laporan hasil observasi.
Setelah itu kita akan mempelajari tentang manfaat dari teks laporan hasil observasi. Siapa nih yang mau membaca Saya, tentang Pak. manfaat? Saya. Oke, silakan juga. Monggo. Jadi manfaat pembelajaran hari ini supaya peserta didik dapat mengetahui manfaat-manfaat objek yang akan diobservasi. Yang kedua, Ya. supaya kita bisa mengerti bagaimana menulis kerangka teks laporan hasil observasi sebagai langkah awal dalam menulis teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, supaya peserta didik memahami dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan dalam pengamatan untuk menulis kerangka pada teks laporan hasil observasi. Ampun, Pak. Nah, oke. Nah, itulah yang dibaca oleh teman kalian ya, yang bernama Dinda. Jadi manfaat pembelajaran kali ini itu supaya kalian nanti dapat mengetahui tentang manfaat-manfaat objek yang akan diobservasi. Setiap benda, karena apa? Karena setiap benda yang diciptakan oleh Tuhan, ketika kita amati, itu pasti ada manfaatnya. Jadi, supaya kalian tahu manfaat-manfaat dari objek yang akan kalian observasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya kalian itu nanti bisa mengerti bagaimana menulis kerangka teks LHO. Kan tidak bisa menulis sebuah teks itu ujuk-ujuk langsung seperti itu, kan tidak bisa. Harus melalui kerangkanya terlebih dahulu. Manfaat pembelajaran kali ini supaya kalian ketika nanti menulis teks laporan hasil observasi itu tidak bingung. Bagaimana caranya agar tidak bingung? Nah, kita harus menulis kerangkanya terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah supaya kalian bisa memahami dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan dalam pengamatan, apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan untuk menulis kerangka itu apa saja, contoh-contohnya apa saja, aspek-aspek apa saja yang akan kita laporkan. Nah, itu yang tertera pada manfaat pembelajaran kami. Nah, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Paham ya? Paham, Pak. Sebelum pertemuan kita kali ini, kemarin kita kan sudah membahas tentang menganalisis teks laporan hasil observasi ya. Jadi kita langsung saja ke penilaian pembelajarannya. Nah, ini aspek-aspek penilaian yang akan kita tempuh, yang akan kalian tempuh pada kerangka menyusun teks laporan hasil observasi. Itu aspek penilaiannya, ini aspek pengetahuannya ya, yaitu adalah nilai dan kriterianya. Ada nilai 100, 75, 50, dan 2. Nah, ini adalah bagaimana nanti kalian kalau ingin mendapat nilai yang 100, kalian harus menulis teks LHO. Ya, menulis teks LHO, memperhatikan struktur teks. Ini nanti akan saya nanti pertemuan berikutnya ketika nanti ada pembelajaran tentang menulis teks LHO. Seperti itu ya. Nah, ini untuk nilai sikapnya. Nah, supaya kalian tahu nanti pembelajarannya itu ketika berdiskusi secara kelompok itu bagaimana sikapnya, ya harus kritis, bekerja sama dengan teman yang lain, harus santun, serta tanggung jawab. Nah, dari 4 itu akan saya nilai secara kelompok ya, kekritisannya kelompok itu, kerja sama dari kelompok dalam mengerjakan tugas, bagaimana ketika nanti berbicara, tanggung jawab ketika mendapatkan tugas itu seperti apa. Nah, itu akan saya tulis dan akan saya nilai, hingga skornya nanti saya akan umumkan. Seperti itu ya. Paham ya? Paham, Pak. Kita mempelajari tentang bagaimana kita menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Saya mau tanya dulu kepada kalian. Ya. Ini saya tanya dulu kepada kalian. Siapa yang mau jawab ini? Pak. Tanya Siapa apa, yang mau Pak? jawab? Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya seperti ini. Apakah kalian pernah melakukan observasi? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Berarti kalau kalian pernah melakukan observasi, berarti kalian tahu ya observasi itu apa ya? Pengamatan, Pak. Tahu, Pak, pengamatan. Observasi Penelitian. itu, ya benar sekali. Observasi itu bisa diartikan sebuah pengamatan dan juga bisa diartikan sebagai penelitian. Nah, itulah berarti kalian sudah punya dasar untuk melakukan sebuah observasi karena kalian sudah tahu tapi dari kata observasi. Terus yang kedua yaitu pertanyaannya, pernahkah kalian menulis teks LHO? Belum pernah pasti. Pernah. Belum, Pernah, Pak. Belum pernah. Karena Belum, belum Pak. pelajari. Belum, Pak.
Maka dari itu saya tanya kalian supaya apa? Supaya kalian tahu nanti bagaimana cara menulis teks LHA. Sekarang saya tanya lagi kepada kalian. Apa gambar dari yang saya tampilkan? Bunga mawar, Pak. Bunga mawar untuk Bunga mawar. Itu, Bunga Pak. mawar ya. Bunga mawar. Bunga mawar ini terutama yang perempuan Mawar, Pak. suka ya kalau di mawar ini. Iya, Pak. Apalagi sama pujaannya. Kalau punya, ya kan? Kalau punya pujaan. Seperti Karya ini punya apa belum ini? Pak itu, Pak itu, Pak. Apa, Pak? Sudah punya bunga mawar apa belum Karya? Bang, Sudah, Pak. Pak. Babang dia, Sudah Pak. saya berikan ke Dinda, Pak. Oh, positif Apaan, sekali, Pak? Karya. Kemarin Ya ngasihnya. Pak, dibalas sama Dinda pakai bunga bangkai Pak. Dibalas sama bunga bangkai ya. Oke, kalian sudah tahu ya bahwa yang namanya ini adalah gambar dari bunga mawar. Kalian asing tidak? Apa kalian sudah tidak merasa asing dengan bunga mawar? Sering melihat, tidak, ya? Pak. Sering lihat, Pak. Kalian Sering, sering Pak. tahu ya? Ya, Itu sering kayak lambang melihat buat percintaan jenis-jenis gitu, Pak. bunga, Iya. Pak. Di sekolah kalian ada tidak bunga mawar? Ada, Ada, Pak. Pak. Ada, Ada. Pak. Di Darmawan Tapi banyak terbuat banget, dari Pak. plastik, Pak. Di Ya, rumahnya Darmawan jenis- banyak banget, Pak. Itu. Ya Pak, jenis Di bunga rumahnya malam di Darmawan rumah ya? saya Pak. Oh iya. Berarti kalian sudah familiar ya tentang bunga mawar ini. Ya. Ya, Nah, Pak. sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, saya mau tanya, saya mau tanya, apakah kalian ada yang mau tanya terkait dengan bunga mawar ini? Saya Ya, mau Pak. tanya. Ye, ini siapa? Oh ya ini. Pak mau tanya, Ya. manfaat bunga mawar itu apa sih kalau di LHI Enggak, ini Pak. ya? Masa cuma diberikan ke wanita, Pak? Oh gitu. Saya bisa jawab, Pak Ferry. Ya, oke, pertanyaan. Ye, siapa yang bisa jawab? Dewi, Pak. Saya, Dewi. Pak. Oh, Ye, silakan. Bunga mawar itu bisa digunakan sebagai tanaman hias, kemudian bisa Oke. diolah untuk parfum, kemudian Ya. bisa diolah jadi sabun mandi juga, Pak. Oh iya, benar sekali. Nah, ini pertanyaan dari Heni sudah bisa dijawab dengan Dewi ya, sangat lengkap sekali ya. Bunga mawar itu bukan hanya sekadar bunga, bukan hanya sekadar bunga, bukan hanya sebagai simbol keromantisan bagi lawan jenis, tetapi manfaat dari bunga mawar itu sangat lengkap. Itu yang yang dikatakan oleh teman kalian Dewi itu adalah manfaat kecil. Selanjutnya itu manfaat dari bunga mawar itu banyak sekali. Ya, ada sebagai tanaman hias itu jelasnya karena bentuk dari bunga mawar itu sangat indah, ya kan? Bisa dibuat sebagai parfum karena yang namanya bunga mawar itu juga wangi harumnya, wangi baunya, ya kan? Terus bisa digunakan juga sebagai sabun mandi. Siapa yang di kelas ini yang suka wangi-wangian? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya suka mawar, Pak. Saya suka banget bunga mawar. Iya, benar sekali. Lanjut. Kalian ingin tahu tidak bagaimana Ya, Pak. Boleh, Gimana, Pak. Pak? Boleh, iya dong. Ya, Pak, gimana, Pak, caranya, Pak? di sini ya? Saya putarkan. Dan menulis kerangka laporan hasil observasi. Terdengar tidak? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar ya? Pak. Kita mulai. Enggak, ini gambar apa? Ayo Kok tidak tebak. bergerak, Pak? Nah, betul sekali. Ini adalah pohon teh. Ini adalah kebun teh kayu aro di Kerinci. Contoh laporan hasil observasi kita kali ini adalah pohon teh. Ada dua hal yang harus kalian lakukan. Pertama, Gambarnya nggak ada, toh, Pak? teks. Kedua, kalimat kunci. Bagaimana Pak? Gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya Pak? Gambarnya nggak muncul. Gambarnya nggak muncul, Pak. Oh, gambarnya tidak muncul. Ya, ini kita langsung saja ke contohnya saja ya, contohnya. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi yang kita laporkan bagaimana, ini saya ambil contohnya dari bunga anggrek ya. Dari aspek-aspek itu yang kita laporkan yaitu adalah pengertiannya.
Satu harus ada pengertiannya, karena yang namanya teks laporan hasil observasi itu harus membahas tentang yang pertama strukturnya adalah pernyataan umum, ya kan? Terus yang kedua baru kita mengklasifikasi jenis-jenis dari bunga anggrek itu apa saja. Nah ini ada Vanda tricolor dan Vanda hockeriana. Ini adalah klasifikasi secara kelompok kecil dari bunga anggrek. Jenis-jenis dari bunga anggrek itu sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga yaitu adalah objek dan habitat. Objek dan habitat. Nah, ada yang namanya Vanda tricolor. Kalau Vanda tricolor itu habitat itu kan berhubungan dengan tempat ya. Jadi yang namanya jenis bunga anggrek Vanda tricolor itu biasanya tumbuh di daerah Kaliurang, Jawa Barat. Terus yang kedua yaitu adalah Vanda hockeriana, yaitu adalah jenis bunga anggrek yang berada di Pulau Sumatera. Terus setelah kita mengetahui tentang deskripsi bagiannya dari klasifikasi tentang objek dan habitatnya, yang selanjutnya seperti yang ketiga itu adalah deskripsi manfaatnya. Jadi manfaat dari bunga mawar itu apa? Bisa menjadi tanaman hias, bisa dapat diolah menjadi minyak untuk parfum rambut. Seperti itulah aspek-aspek yang akan dilaporkan. Contohnya ini ya, contoh dari menulis kerangka teks LHO. Paham ya kalian ya? Atau belum? Sudah paham belum? Berarti ada 3 strukturnya ya Pak? Iya. Ya Pak. Sudah paham berarti ya? Sudah paham. Ya Pak. Langkah-langkah menulis teks LHO. Siapa yang mau membacakan ini? Ada yang bisa membacakan struktur Saya Pak. Silakan Pak Dermawan. Monggo. Silakan Dermawan. Monggo. Ya Pak, terima kasih. Langkah-langkah menulis kerangka teks LHO. Yang pertama, poin-poin dalam penyusunan teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang pertama, melakukan observasi terhadap objek. Yang kedua, menentukan judul teks LHO. Yang ketiga, menentukan pernyataan umum. Yang keempat, menentukan deskripsi bagian atau mendeskripsikan bagian-bagian pada objek. Yang kelima, menentukan deskripsi manfaat pada teks LHO. Sudah, Pak? Terima kasih, Dharma. Bagus sekali. Nah, inilah yang namanya langkah-langkah menulis kerangka teks LHO ini. Kita harus tahu dulu poin-poin dalam penyusunan kerangkanya. Yang pertama, saya jelaskan ini ya, supaya kalian paham. Yang pertama, melakukan observasi terhadap objek. Dalam teks LHO, itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak melakukan sebuah nama saja teks laporan hasil observasi. Jadi, hal pertama yang kita tentukan yaitu adalah kita melakukan observasi terhadap objek yang akan kita observasi. Terus setelah kita observasi, yang kedua yaitu adalah menentukan judul. Judul dari teks laporan hasil observasi yang akan kita observasi itu apa? Misalkan yang kita akan observasi itu misalkan bunga mawar. Jadi judulnya yaitu harus terkait dengan bunga mawar. Kalau misalkan bunga anggrek, harus terkait dengan bunga anggrek. Begitu juga dengan yang lain. Setelah itu, setelah kita melakukan observasi, kita menentukan judul, baru kita lihat strukturnya. Lihat struktur dari teks LHO. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu adalah pernyataan umum, terus yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga yaitu adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum ini biasanya dalam teks LHO kebanyakan ya itu membahas tentang definisi atau hal yang terkait dengan objek yang akan kita observasi. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan bunga mawar. Bunga mawar adalah jenis bunga yang seperti ini, seperti itu. Ya, itu adalah yang tertera pada pernyataan umum. Terus yang kedua yaitu adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya mendeskripsikan. Namanya juga mendeskripsi, kita harus mendeskripsikan atau menggambarkan bagian-bagian pada objek. Apa saja itu, misalkan tangkai bagaimana, bentuknya bagaimana. Ya. Terus yang ketiga itu adalah menentukan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini terkait dengan manfaat-manfaat yang terkandung dalam objek. Seperti itu. Ya, manfaat itu kan kegunaan.
hal yang bersifat positif. Ya. Seperti itu, ya. Paham ya? Sampai sini ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks LHO. Siapa yang mau membaca? Atau saya tunjuk? Saya, Pak. Heni, Pak. Oke, Heni, Arya. Pak. Heni, Pak. Biar Monggo. kemana, Pak Heni. Ya, Karya dulu ya. Karya Saya. dulu. Ya. Nanti dapat nilai yang bagus ya, Pak ya. Oh, siap. Nanti saya nilai Bagus, Arya. Langkah-langkah menulis kerangka teks LHO. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks laporan hasil observasi LHO. Pertama, observasi harus ditulis secara objektif. 2. Penulisan dari pengamatan harus spesifik. 3. Menulis tentang sebuah laporan harus berada dalam konsep yang bersifat faktual. 4. Penulisan kerangka teks LHO harus sesuai dengan struktur dari teks LHO. Nah, ya, itulah yang telah dibaca Karya, yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau tadi adalah poin-poinnya, kalau sekarang yaitu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Observasi harus ditulis secara objektif. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita melakukan sebuah pengamatan, ketika kita melakukan sebuah penelitian, ketika kita melakukan sebuah observasi, itu kita harus melakukan observasi itu menulis hasilnya secara objektif atau apa adanya. Paham ya? Terus yang kedua, yaitu adalah penulisannya dari pengamatan harus spesifik. Nah, ini terkait hubungannya apa? Terkait dari struktur yang bagian deskripsi bagian. Ya, karena harus dalam deskripsi bagian itu pengamatannya harus spesifik. Bagaimana caranya? Kita harus membuat kalimat yang bersifat deskriptif atau bisa menggambarkan bentuknya bagaimana, ya kan? Bentuk tangkainya bagaimana, jumlahnya berapa tangkainya, kelopaknya bagaimana dalam itu dari penulisan pengamatan harus secara spesifik. Terus yang ketiga, menulis tentang sebuah teks laporan harus berada dalam konsep yang bersifat faktual atau dapat dipertanggungjawabkan secara kenyataan, bersifat fakta. Hampir sama dengan nomor pertama secara objektif. Sedangkan yang keempat, penulisan kerangka teks strukturnya. Kita lihat kenapa harus sesuai dengan struktur teks. Karena di dalam pembelajaran bahasa yang namanya teks itu banyak. Dan teks itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya terdapat sama dalam teks pembelajaran, tetapi kita harus membedakan. Contohnya saja ketika nanti kelas kalian kelas 10 ini mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini strukturnya sama dengan teks apa? Dengan teks apa yang sama? Yaitu dengan nanti kalau kalian kelas 12 itu mempelajari teks yang namanya teks cerita sejarah. Itu sama. Nanti yang membedakan apa? Isinya. Begitu juga dengan teks LHO. Teks LHO ini ada teks unsur yang tersendiri. Yaitu yang pertama, yaitu dari pernyataan umum, deskripsi bagian, yang ketiga yaitu adalah deskripsi manfaat. Jadi harus sesuai ya dalam penyusunan kerangka teks LHO itu sesuai dengan struktur. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya, silakan kalian buat kelompok. Ya. Buat kelompok masing-masing terdiri atas 4 orang. Nah, untuk kelompok ini, untuk kelompok belajar ini, saya bebaskan kalian membuat kelompok siapapun, tetapi dengan catatan harus rata. Harus rata itu apa? Tidak membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan. Si A seperti ini, si B seperti ini, si B seperti ini. Jadi saya membebaskan kalian bagaimana membuat kelompok itu sesuai dengan selera kalian. Mampu ya?
Pak. Pasti Siap, siap kan? Pak. Oke. Mampu, Pak. Saya hitung sampai 10, kelompok harus sudah terbentuk. Saya hitung dari mulai sekarang. 1, Ini kelompokku ini. Oke, Ya, Din. saya dengan siapa? Saya dengan siapa? Karya di Dermawan. Ikut Bu Dinda. Ya, Aku ayo. ikut Dinda. Aku ikut Ayo, Dinda. Saya nggak mau sama Chandra. Saya juga nggak mau sama Darmawan. 10. saya sama Nggak Arsita mau. saja. Boleh pilih-pilih. Oke, ke sini Saya gabung. sama Alfi, sama-sama. Sini, Alfi, saya sama udah. Alfi. Dengan kembali saya. Oke. Dermawan. Ya, Sama oke. saya. Kelompok sudah terbentuk. Silakan ke tempat duduknya. Siapa? Tempat Siap. duduk dalam kelompok tersebut. Silakan duduk. Amati. Ya, ini adalah perhatikan. Oke. Seluruh kelompok ya, seluruh kelompok silakan perhatikan contoh kerangka teks SHU. Nah, ini contohnya. Saya memberi contoh kalian dari sumber yang telah tertera di bawah tabel ini. Sumbernya dari saya cari dari internet sebagai contoh buat kalian supaya kalian tidak bingung bagaimana cara menulis kerangka teks SHU. Yang pertama, kita harus tahu dulu aspek-aspek yang akan kita laporkan dalam menyusun kerangka itu apa. Ya. Kenapa? Karena dalam menulis XMHO itu tidak asal menulis kerangka. Jadi harus ada aspek-aspeknya. Apa saja aspeknya? Yang pertama, kita harus tahu bunga anggrek itu apa. Kita tidak akan bisa mengobservasi kalau kita tidak mengerti akan objek yang akan kita observasi. Dari apa? Misalkan bunga anggrek. Bunga anggrek itu apa ya? Nah, seperti itu. Terus yang kedua, setelah kita mengetahui bunga anggrek, apa yang kita tahu? Jenis-jenis dari bunga anggrek. Masuknya kemana itu? Klasifikasi bunga anggrek. Klasifikasi itu terdiri atas jenis-jenis yang ada di dalam bunga anggrek. Bunga anggrek kan tidak hanya jenis, ada beberapa jenis. Terus yang ketiga, apa yang kita laporkan? Objeknya, habitatnya. Bunga anggrek ini kan tergolong bunga yang unik. Objeknya bagaimana? Habitatnya bagaimana? Ditemukannya di mana? Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Bunga anggrek yang jenisnya Vanda tricolor itu ditemukan di Kaliurang, Provinsi Jawa Barat, negara kita. Yang kedua apa? Vanda hogeliana, jenis anggrek yang ditemukan di negara kita juga, yaitu di Pulau Sumatera. Jadi simpulannya, negara kita itu flora di negara kita itu sangat kaya. Maka dari itu cintailah negara kita. Negara kita itu akan kaya flora dan fauna. Terus kembali ke pembelajaran lagi, yang keempat yaitu yang telah yang kita akan laporkan yaitu manfaat dari bunga anggrek. Manfaat dari bunga anggrek itu apa? Sama seperti bunga mawar tadi ya, bisa menjadi tanaman hias dan dapat diolah menjadi minyak untuk parfum. Inilah aspek-aspek yang akan kalian laporkan untuk menyusun kerangka teks dari pengertian, klasifikasi, habitat, hingga paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau paham kita lanjut. Nah, ini kelompoknya, tugas kelompok untuk kalian. Sudah tahu ya, ini bunga apa ya? Sudah tahu ya? Mawar, Ini Pak. adalah bunga mawar. Nah, kalau kalian sudah tahu ini adalah bunga mawar, silahkan amati, imajinasikan gambar ini. Kalau kalian belum mampu untuk mengimajinasi secara kompleks, silahkan kalian gunakan dalil kalian, cari sumber referensi yang terpercaya mengenai gambar ini atau mengenai objek dari bunga mawar. Kemudian nanti laporkan, buatlah kerangka. Paham ya? Paham, Pak. Kan saya beri waktu berapa menit? 15 menit ya? Berarti ini hanya kerangkanya saja ya, Pak? Ya, hanya kerangkanya. Ya, Pak. Hanya kerangkanya. Oke. Oke, Pak. Dikerjakan, saya beri waktu 15 menit, dikerjakan sampai dari sekarang. Silakan. Pak Ferry, izin ke Oke. toilet. Oke, silakan. Monggo.
Baik, sudah ya waktunya? Sudah, Sudah. Pak. Udah, Pak. Oke. Saya akan cek dari perwakilan kelompok ya, dari perwakilan kelompok. Silakan siapa yang mau mempresentasikan tentang kerangka teks LHO ini? Ya, saya Pak Ferry Oke, saya. silakan. Ya, Arsita, silakan. Dibaca Ya. saja ya, dibaca dari situ saja ya. Ya, Pak. Nanti Jadi ditanggapi itu ya. Sebentar. Oke. Kita nanti ketika Arsita membacakan hasil karyanya, silakan nanti siapa yang ingin menanggapi? Silakan Pak. siapa yang ingin? Ya, silakan. Nanti ditanggapi ya, Mbak ya. Siapa? Kita. Ya, saya bacakan ya Pak ya hasil diskusi kelompok kita ya Pak. Jadi itu karena objeknya adalah bunga mawar, jadi kita mengambil judulnya adalah bunga mawar. Untuk aspek yang dilaporkan, yang pertama itu ada definisi atau pengertian dari bunga mawar itu ya. Jadi pengertian atau definisi bunga mawar adalah termasuk jenis tumbuhan perdu, tidak berbatang besar, dan memiliki nama Latin Rosa caeae. Bunga mawar adalah salah satu di antara tanaman hias yang populer, yang merupakan tanaman semak dari jenis genus Rosa. Kemudian yang kedua ada klasifikasi bunga mawar, yaitu tanaman bunga mawar itu hanya memiliki tinggi 2-5 meter dan ada yang lebih dari 100 spesies. Batang mawar berduri tajam, licin, dan halus, serta bentuk daun yang mirip dengan panjang sekitar 5-15 cm. Kemudian yang ketiga, yaitu ada objek atau habitat bunga mawar, ya, yaitu beragam cara bisa dilakukan untuk merawat bunga mawar, diantaranya dengan membasmi rumput liar dan gula di sekitar tanaman, menyiram tanaman dengan rutin, dan memberi pupuk secara rutin 3-4 bulan sekali dengan dosis yang sesuai. Dan yang terakhir, aspek yang dilaporkan itu adalah manfaatnya. Manfaat bunga mawar itu untuk kehidupan manusia, selain banyak produk kecantikan seperti parfum, sabun, pelembab, dan sebagainya yang menggunakan bunga mawar sebagai bahan pembuatannya. Mawar juga dimanfaatkan untuk teh, jeli, dan selai. Gitu Pak untuk diskusi kelompok kami. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompoknya Arsita ya. Nah, silakan Dinda yang tadi menawarkan diri untuk menanggapi, silakan ditanggapi dari hasil pekerjaannya Arsita. Menurut kamu bagaimana hasil pekerjaan? Baik Pak, Sudah kami dari kelompok 1 yaitu ada Patriana dan juga Dinda menyampaikan pendapat kami tentang hasil Arsita dan kelompoknya. Menurut kelompok kami hasilnya sudah cukup baik Pak, karena sudah mencakup semua strukturnya. Strukturnya pun sudah lengkap Pak, dari mulai pernyataan umumnya, dari klasifikasi, ciri-cirinya, lalu terakhir yaitu manfaatnya. Jadi menurut kelompok kami sudah bagus dan sudah lengkap Pak untuk kelompoknya Arsita. Nah, berarti untuk penilaian dari kelompoknya Dinda itu hasil karya dari Arsita itu sudah bagus sekali ya. Memang benar ya, memang benar sudah bagus ya, sudah kompleks karena sudah mencakup dari pengertiannya, dari klasifikasinya, dari habitatnya atau objeknya hingga manfaatnya. Jadi 4 aspek yang telah disepakati itu sudah, yang dilaporkan itu sudah tertera ya. Nah, itulah hasil pembelajaran kali ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mau tanya refleksi untuk pembelajaran kali ini. Apa saja yang kita pelajari? Yaitu tentang bagaimana cara menyusun kerangka teks apa? Teks observasi, teks laporan hasil observasi. Nah, simpulannya apa? Dalam menyusun kerangka teks LHO harus memperhatikan berapa aspek? Ada 4 aspek. 4 aspek, Pak. Yang pertama yaitu adalah pernyataan pengertian. Ya, pengertian objek. Terus yang kedua yaitu adalah klasifikasinya. Terus yang ketiga yaitu adalah objek dan habitat. Objek atau habitatnya maksudnya. Terus yang keempat yaitu adalah manfaat dari objek tersebut. Itulah refleksi dan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Saya minta maaf kalau ada Amin, kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Wah, terima kasih panjang ini alokasi waktunya tidak diperhitungkan Pak Ferry. Iya Pak. Jadi tolong, memang kalau kita mengajar untuk sekolah penggerak, ya kadang-kadang ya waktu itu apa ya, kadang-kadang kadang kita lupa lah untuk waktu karena kalau asik Pak. Ya, terlalu asik. Kedua karena anak-anak terlibat dalam praktik, ya. Anak-anak yang aktif, kita kan hanya sebagai fasilitator. Iya. Ya, karena kalau kita lihat materinya laporan hasil observasi itu kelas 10 fase E. Iya. Betul nggih? Ya, yang saya lihat memang Pak Ferry sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah yang cukup baik, memberi pengantar, dan ya hanya untuk praktiknya ya kita tidak imajinasi Pak. Ya, bukan imajinasi, laporan hasil operasi bukan imajinasi, harus praktik nyata dibuktikan. Ya, kalau tadi kan saya lihat mengimajinasikan. Nah, kalau imajinasi nanti tidak hasil observasi. Ya, Pak, ya. Ya. Harusnya malah justru anak-anak tidak keluar tidak apa-apa. Di sana ada bunga apa yang Anda observasi apa. Ya, kita batasi saja bunga, ya sudah. Kalau tidak kita bawa beberapa bunga lah, anggrek, mawar, melati, lah anak-anak suruh mendeskripsikan. Kalau misalkan butuh referensi, ya kita memanfaatkan HP. Ya, boleh toh membawa HP, Pak. Kalau di tempat kami memang kalau saat pembelajaran siswa butuh HP, kita gunakan HP. Tetapi kalau tidak, HP kita kembalikan di kotak, di locker, baru disimpan lagi. Ya, tapi kalau butuh ya silahkan digunakan. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Ya, terus ke berikutnya dalam